Selamat siang Ibu. Maaf ya Bu. Ya, duduknya gimana, udah nyaman duduknya? Udah Bu. Di situ aja, nama di sini. Bapak Bu sini aja. Udah nyaman ya. Sebelumnya ini siapa ya? Hamidah ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Dan Hamidah kelas berapa nih? Hamidah Kelas 9 Bu. kelas 9 ya. Oh bentar lagi nih ya, kelas 9 mah udah tinggal berapa bulan lagi. Iya, Belajarnya juga bentar lagi juga mau UTS ya. Iya Bu. Habis UTS menanti UAS, sudah selesai UAS ya udah tinggal menginjak puncaknya kalau udah kelas 9 ya. Ya, ada apa nih teman-teman, kayaknya baru pertama kali nih datang ke ruang ibu ya. Iya Bu, ini baru kali ini. Tadinya sih saya nggak mau Bu kesini. Cuma kan saya lagi ada masalah Bu di dalam keluarga saya. Terus saya tuh disaranin sama teman saya untuk cerita ke Ibu. Sebelumnya Hamidah nih udah pernah konseling belum sih, atau ngerti nggak sih apa konseling itu? Sebelumnya sih aku belum tahu apa itu konseling. Ya, ibu jelasin dulu ya. Kalau konseling ini karena ibu kan ada guru BK-nya, kamu juga siswinya. Nah, bimbingan konseling ini yaitu adalah cara mengentaskan permasalahan seseorang atau individu dalam mengentaskan permasalahan. Nah, Hamidah kan di sini lagi mempunyai masalah ya. Oke, nah kita berarti Hamidah di sini mau mengentaskan masalahnya bersama ibu dengan cara itu konseling ini insya Allah bakalan selesai. Nah, untuk datang ke sini paksaan atau kemauan Hamidah sendiri nih? Ya biasanya kan tadinya sih saya nggak mau bercerita ya Ibu, tapi saya tuh kayak saya ngerasa saya mampu, tapi Nggak bisa ya. Berarti ya dalam karena permasalahannya Hamidah ya awalnya tadi katanya nggak mau, tadinya sih nggak mau cerita karena mau apa namanya berpikirnya Hamidah tuh kuat, strong, cewek strong lah ya. Tapi ternyata Hamidahnya masih rapuh juga, dan masalahnya ternyata dengan diam tidak memiliki apa namanya inti masalah, kunci masalahnya, jadi nggak selesai ya jadinya masalahnya kayak gitu. Nah oke, nah terus berarti datang ke sini kemauan sendiri ya, dan nggak dipaksa ya sama siapapun itu. Oke, nah untuk itu nyaman nggak sih mau cerita sama ibu? Percaya nggak nih sama ibu kalau cerita? ya sebut sih saya cerita sama Ibu aman nggak nih Bu cerita saya. Oke, jadi ibu jelaskan dulu. Nah, jadi kalau misalkan dalam BK itu apa namanya ada 12 asas. Nah, salah satu asasnya ini ya tadi kan ada asas apa namanya kesukarelaan, di mana di sini yaitu adalah Hamidah datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Kemudian yang kedua apa namanya asas keterbukaan. Jadi Hamidah itu harus terbuka. Semua yang dicurahkan sama Hamidah atau misalkan yang dirasakan itu harus terbuka sama ibu. Ya, tidak ada yang harus di apa namanya diumpat-umpat ya. Jadi harus terbuka. Masalahnya apa sih yang mau Hamidah ceritakan ke ibu? Kemudian asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu adalah Hamidah apa namanya cerita yang Hamidah ceritakan ke ibu atau yang Hamidah ceritakan ke ibu permasalahannya itu tidak akan ibu apa namanya ceritakan lagi kepada orang. Jangankan ke guru-guru gitu ya, atau ke teman-teman Hamidah, ke guru-guru yang dekat ibu pun itu tidak akan ibu ceritakan, karena itu salah satu asas dari ibu. Nah ya, dan masih banyak asas-asas yang lainnya itu cuma ibu rincikan ya, tadi asas kesukarelaan, asas apa namanya keterbukaan ya, sama asas kerahasiaan. Itu tiga asas yang ibu jelaskan sekarang. Beda itu ada 12 asas ya. Jadi Hamidah harus merasa, kamu tuh harus merasa aman cerita ke guru BK. Jadi tidak ada yang salah, karena makanya kenapa guru BK ruangannya sendiri gitu. Yaitu apa namanya untuk menjaga kerahasiaan. Jadi tidak ada orang tahu kalau ruang guru kan ada di bawah, jadi nggak bakal
sini di bawah otomatis ada yang mendengar. Kalau di sini insya Allah walaupun ada beberapa bangku ya insya Allah tidak ada karena di sini adalah cuma BK. Ya, jadi permasalahan apa nih yang kamu punya sekarang? Kenapa dengan keluarganya nih? Mengganggu konsentrasi saya di Kenapa kok bisa mengganggu belajar kamu? kan saya punya orang tuanya tinggal satu, Ayah atau ibu? tinggal ayah Enggak ayah. saya kan nggak pernah kuliah, nggak pernah kasih perhatian sama saya, karena kan mungkin kalau saya tinggal juga sama ibu saya. Gitu. Oke, sebelum ibu kita lanjut nih ya mengenai permasalahan kamu, ibu mau tanya lagi. Kamu tuh udah nggak ada orang tua ibu ya berarti ya? Ibunya sudah meninggal atau bagaimana? Sudah meninggal ya. Udah berapa tahun di sini? Dari saya balik Udah balik. Meninggal di sini ada berapa bersaudara? Ada 2 kakak atau adik? Kakak. Berarti yang pertama sama yang kedua bedanya. Terus apa namanya? Tinggal sama siapa tadi? Udah sama bibinya ya. Karena kamu nggak ikut sama bapaknya. Tidak mau dulu, nggak mau juga. Untuk bapaknya sekarang apa kegiatannya? Kerja kuli. Kalau untuk ayahnya nggak kerja, berarti yang kerja itu kakaknya doang gitu ya. saya tuh kerja paling Kayak serabutan gitu ya. Sekarang permasalahannya apa sih? Kenapa kamu bisa menganggap permasalahan itu bisa sama anak itu. saya juga mau aku lepas juga nih ya Bu ya. Terus kan bentar lagi lulus, saya juga bingung Bu, apa namanya mau sekolah kemana? itu juga kan waktu saya waktu juga masih tanggung jawab Biaya sekolah nggak ditanggung, kemudian uang saku juga nggak diberikan gitu ya. Untuk selama ini kamu uang saku sendiri dan biaya sekolah itu dari mana sih? biaya sekolah sih Bu, saya dikasih dibiayain sama dia itu kalau misalnya uang jajan dan sekolah itu saya kayak bantu orang tua terus nantinya kayak Tapi kamu sendiri kan tadi masih bingung permasalahan sekolah kamu mana dan karena keterbatasan biaya karena dari pihak orang tua pun tidak mengetahui itu. Jadi kalau kamu tidak sekolah juga ya tidak pernah ada dorongan dari keluarga. karena saya juga sekolahnya Bu di sekolah Berarti untuk secara rincinya kesimpulan dari permasalahan kamu ini adalah kamu ini memiliki permasalahan orang tua kamu yang kurang perhatian, kurangnya dorongan yang dikasih belajar sehingga kamu sendiri dari belajar itu kurang maksimal ya, kurang optimal sehingga kamu sendiri kurang percaya diri bisa menjelaskan belajar kami gitu ya dengan hasil yang baik lagi sebentar lagi ujian gitu. Nah untuk diri kamu sendiri bagaimana sih? Nanti yang Jadi kalau misalkan ibu simpulkan dari cerita yang kamu sampaikan ke ibu, jadi
ya, kamu tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, dan kamu juga tidak pernah mendapatkan perhatian dari bapak kamu, kemudian tidak mendapat dorongan motivasi belajar dari keluarga kamu, kakak-kakak kamu, ya kayak gitu ya. Tapi kamu sendiri dalam antusias yang kamu punya, motivasi yang kamu punya sendiri, ada nggak sih? Jadi pengen itu Bu, lulus SMP ini tuh saya pengen sekolah di negeri, tapi itu agak bingung kan, saya juga kan kalau belajar juga suka bengong gitu kan, suka mikirin sama sikap bapak saya kok bisa ya kayak gitu, kok bisa sih bapak saya kok nggak kayak bapak teman saya gitu loh Bu. Ngasih perhatian lebih sama anaknya yang baru belajar sekolah. Jadi kamu istilahnya yang menjadi permasalahan itu, kamu kadang sering merasa kamu sering melamun di kelas karena kamu sering membayangkan orang tua kamu atau membandingkan orang tua kamu dengan orang tua teman-teman kamu ya. Bagaimana teman-teman kamu ini di sini sering mendapatkan motivasi belajar dari ya bapaknya, ibunya, tapi sedangkan kamu sendiri tidak memiliki itu semua kayak gitu. Tapi kan yang tadi ibu tanyakan ya ke kamu sendiri kan punya nggak sih motivasi kamu sendiri? Kalau kamu kan tadi cuma memiliki keinginan nanti kalau lulus SMP nanti kamu ingin melanjutkan ke SMK terfavorit ya di daerah kamu. Nah di situ kamu sendiri punya nggak sih motivasi bagaimana kamu tuh cara kamu untuk bisa masuk ke sekolah terfavorit itu? Dan saya tuh sepertinya saya tuh harus kayak belajar lebih banyak lagi gitu. Jangan kebanyakan ngelamun gitu kan. Oke, iya kamu itu jadi gini. Jadi permasalahan kamu kan ya tadi kamu itu permasalahannya di orang tua kamu. Tapi pernah nggak sih kamu membicarakan hal itu semua kepada orang tua kamu? Aku nggak pernah cerita dulu sama orang tua saya, cuma saya rasakan sendiri aja gitu kan. Apalagi saya main ke rumah bapak saya kan, ya saya kan cuma pengen ngejenguk bapak saya karena kamu merasa kamu itu adalah anaknya, jadi kamu bertujuan untuk datang untuk sekedar melihat lah keadaan bapak kamu ya. Tapi ternyata bapak saya tuh cuek aja sama saya, kayak nggak peduli sama saya. Contohnya gimana tuh kalau misalkan responnya dari bapak kamu itu? Saya datang ke rumah bapak saya aja, saya saliman diem aja, terus saya sedih pun nggak jawab. Tapi emang dari bapak kamu itu sehat atau gimana? Sehat, sehat. Tapi ketika kamu datang, kamu itu selalu diacuhkan tanpa dianggap. Kamu mengucap salam juga tidak direspon. Kamu juga ingin bersalaman, direspon atau biasanya? Biasa aja. Tapi direspon tetap. Jadi maksudnya tangannya diulurkan tapi ya anggap aja oh ya udah ada gitu ya. Oke, jadi hal itu yang membuat belajar kamu merasa kayak oh saya cuma gitu ya, saya kenapa harus ada di dunia ini dengan dengan posisi keluarga yang seperti itu gitu ya. Pasti ada kesedihan yang seperti itu yang membuat konsentrasi belajar kamu yang tidak maksimal ya. Saya juga pengen itu sebenarnya belajar karena kakak-kakak saya itu nggak ada yang berpendidikan, sekolah saya nggak pernah dulu. Jadi saya pengen kayak gimana ya Bu? Pengen sekolah yang tinggi gitu. Jadi kamu itu pengen membuktikan ya kepada keluarga kamu, dan kamu tidak ingin bahwasanya yang sudah terjadi pada kakak-kakak kamu itu tidak terjadi kepada kamu ya. Itu sih kalau udah ibu nilai kamu sudah berpositif ya, bersemangat untuk belajar. Nah cuman untuk permasalahan ini ya kamu tadi kamu sudah bisa tadi menceritakan kamu kepada ibu. Nah ya sekarang gini, kamu sendiri ingin menuntaskan masalah kamu dengan ibu ya. Kamu siap ya untuk menjalankan proses demi proses. Oke, jadi untuk saat ini kamu harus ya motivasi kamu dulu ya belajar. Bagaimana kamu semangat kamu, apalagi yang bentar lagi mau ujian, ya kan?
kemudian nanti setelah ujian kan pasti ada belajar cuma sebentar langsung ujian semester 1, kemudian nanti dilanjut dengan praktek ujian segala macam, ujian akhir SMP ya. Nah untuk untuk sebelumnya yang ibu mau nih ya, jadi untuk nilai kamu sendiri gimana sih, kan kamu tidak fokus ya sama belajar. Dari nilai-nilai kamu sendiri bagaimana, baguskah atau gimana? Ya gimana ya Bu, kayak bagus enggak, jelek juga enggak. Nah, berarti standar ya, tidak di bawah rata-rata gitu. Tapi kalau misalkan untuk hariannya Caranya juga sama Bu. sama ya, jadi kamu cuman terkadang apa yang guru jelaskan kamu tidak memperhatikan karena kamu memiliki permasalahan yang sering membanding-bandingkan orang tua kamu itu, karena selalu terpecahkan ya, apalagi kadang yang kayak tadi itu kamu datang tidak pernah tidak pernah direspon, selalu diajukan, tidak pernah dianggap lah ya. Berarti kalau misalkan itu ya kamu belajarnya harus optimis dan kamu harus buktikan semangat ya, kayak gitu. Nah oke, untuk tadi kan udah ibu rangkum, udah ya, kita simpulkan permasalahannya itu adalah kamu tidak mendapatkan perhatian, kemudian kurangnya motivasi belajar, kemudian kamu juga sering mendapatkan konsentrasi belajar ini gitu ya. Dan kamu juga sudah siap untuk bekerja sama menuntaskan masalah kamu ini dalam ibu ya. Ya, dengan asas-asas yang tadi sudah ibu jelaskan dan proses konselnya itu seperti apa. Nah, itu kalau kamu memang sudah setuju untuk melakukan proses konseling itu bersama ibu, kita nanti bisa selesaikan di di pekan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Nah untuk saat ini gimana sih perasaan kamu ketika udah bercerita kepada ibu? Alhamdulillah Bu, udah lega banget soalnya kita sebelumnya saya nggak pernah cerita Bu sama siapa, karena gimana kalau ada yang bisa Merasakan apa yang kamu rasa. Iya, terkadang kamu ya cerita juga cuma percuma gitu kan Bu cerita. Iya, makanya kamu tadi merasa diri kamu itu adalah wanita yang hebat gitu kan. Jadi buat apa kamu cerita tapi ternyata nggak ada manfaatnya. Tapi setelah di sini kamu merasa nyaman ya, sudah nyaman juga kepada ibu, dan kamu juga percaya nggak nih sama ibu? Percaya Bu. Oke, percaya ya bahwasanya cerita ibu kamu itu tidak akan ibu sebarluaskan dan tidak akan ada orang yang tahu juga. Kemudian sampai sini kayak tadi, selanjutnya perasaan yang kamu rasakan selain itu? Alhamdulillah Bu, saya kebayang-bayang untuk bisa gimana langkah yang akan kamu ambil selanjutnya? saya bisa untuk Terus melanjutkan sekolah. Sekarang kamu asal kamu semangat dulu ya, pasti Dewan Guru pun bakalan mensupport kamu, dan nanti ibu juga bantu ya untuk proses itu ya. Dan berarti tapi jangan lupa juga kamu harus terus berusaha untuk terus berkomunikasi dengan keluarga kamu ya, walaupun ya tidak dianggap ya, tapi kalau misalkan kamu untuk sekarang solusinya kamu harus optimis dalam belajar dulu. Nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya atau langkah yang kita akan ambil itu akan kita lakukan atau kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. saya satu lagi bisa tanya kenapa ya kok bapak saya bisa seperti itu. Iya, nanti itu kita bisa pecahkan sebab-sebabnya, yaitu awalnya seperti apa. Kan kamu dari kecil itu udah sama siapa? Sama bibi. Udah dari kecil sama bibi. Tapi pernah nggak sih dari bibi kamu atau keluarga kamu ada yang menceritakan sifat bapak kamu itu? Dia kan kata-kata kan kalau misalnya saya salah gitu kan bisa marah sama saya. Kalau misalnya dari kecil tuh katanya bapak saya tuh gak kasihan sama saya.
Berarti dari kecil tuh padahal bapak kamu tuh kasihan kasihan sama kamu, tidak tega sama kamu, tapi kenapa sekarang berbalik gitu ya? Berarti ada faktornya. Untuk saat ini bapak kamu sendiri tinggalnya bersama siapa? Sama kakak saya. Sama kakak kamu yang kerjanya itu perempuan atau laki-laki? Saya tuh punya 2 kakak, Bu. Tapi kakak saya tuh tahun 2021 itu meninggal. Tahun 2021, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Nah yang sekarang masih hidup laki-laki perempuan? Laki-laki juga. Perempuan tuh sama saya. Perempuannya masih sama kamu. Dan bapak kamu juga tinggal dengan 2 kakak saya waktu dulu. Dan sekarang juga sama kakak kamu. Udah menikah lagi atau belum? Belum. Enggak, bapak kamu. Bapak kamu enggak Pernah menikah tapi dia cerai gitu. Karena katanya bapak saya tuh egois gitu sama istrinya gitu. Jadi istrinya tuh nggak buat sama kelakuan bapak saya. Jadinya tinggalin sama kakak. berarti nanti tapi sampai saat ini kita sudah rangkumkan tadi ya permasalahan kamu. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai sini. Kamu sendiri keadaannya sekarang udah lega ya, dan kamu sendiri juga udah tahu apa langkah yang akan kamu ambil di hari esoknya atau yang akan datang gitu ya. Nanti kita lanjutkan, kita tuntaskan lagi, kita lanjutkan permasalahan menuntaskan masalah kamu, atau kita lanjutkan konseling kita di waktu yang akan datang karena waktunya sudah mau masuk sekolah ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya mau mencurahkan ceritanya nih, udah mau berbagi cerita sama ibu ya. Jangan pernah sungkan untuk datang ke ruangan ibu kapanpun kamu mau bercerita, itu silahkan, asalkan kita kondisikan waktu kita ya. Sekali lagi makasih ya buat waktunya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.